Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayat 61 ya Pak? Ya benar ya, 61 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa. Ayo kita terjemahan Bu ya. Wa idh qultum, dan ketika, qultum apa? Berkata, karena berakhiran tum maka ditambahi kalian. Wa idh qultum, dan ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa. Ya Musa, wahai Musa. Lan nasbiro, lan tidak akan, lan apa? Tidak akan. Nasbiro berawalan na, berarti kami. Sobaro bersabar, bertahan. Lan nasbiro, kami tidak akan bersabar. Bersabar apa bertahan? Tahan ya. Jadi kalau kita puasa itu sabar apa tahan? Nahan ya, nahan. Kalau makan nahan. Soalnya kaitannya tentang makan itu nggak ada orang sabar kalau makan nggak ada. Lan nasbiro, kami tidak akan bersabar atau tidak akan menahan ala atas. Ala atas. To'am, makanan. Kalimat to'am diakhiri dengan tanwin. Tanwin kasroh. Kenapa ada tanwinnya? Karena ada ala. Ya. Kenapa kasroh? Karena ada ala. Kenapa tanwin? Karena tidak ada alif lam. Maaf, salah tadi ya. Lan nasbiro, kami tidak akan bersabar ala to'amin, atas makanan, wahidin, yang satu. Kalimat to'amin ada kasrotainnya. Kalimat wahidin juga sama. Maka kalimat wahidin ini menjadi sifatnya. Ditambahi yang kalau menerjemahkan. Ketika kalian berkata, saya ulangi, ketika kalian berkata, ya Musa, apa artinya? Wahai Musa, kami tidak akan bertahan atau bersabar atas makanan yang satu. Atas satu jenis makanan. Lanjut. Fad'u, maka kalimat fad'u berasal dari kalimat dakwah, mengundang, mengajak, meminta. Fad'u, maka mohonkanlah, mintakanlah. Satu kata dengan doa. Doa itu apa? Memohon, meminta. Ini apa?
Apa, meja satu lagi itu belum. Fad'u maka mohonkanlah lana untuk kami. Lana dua kata, la dan na. La itu sama dengan li. Alhamdulillahi li. Mohon kepada siapa? Rabbaka, kepada Tuhanmu. Mu ini yang dimaksud adalah anta. Anta itu apa? Laki-laki tunggal. Laki-laki satu. Berarti siapa? Ka, itu ya, itu Nabi Musa. Maka mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu. Boleh dibalik. Maka mohonkanlah pada Tuhanmu untuk kami. Yukhrij. Apa? Kharaja artinya apa? Bukan, kharaja. Khuruj. Keluar. Kalau berawalan yu, ya, maka bermakna ditambahi keluarnya ditambahi me. Yukhrij, agar dia mengeluarkan. Agarnya dari mana, Pak? Tahu nggak? Kok ada kalimat agar atau supaya? Ini tersembunyi, cuman ada cirinya, itu ada di sini. Ini kata kerja kok diakhiri dengan sukun. Itu ada bermakna, bukan pasif. Biasanya ada kalimat li yang dihilangkan. Aslinya itu li yukhrij, kayak perintah tapi menggunakan kata kerja. Yukhrij, supaya dia mengeluarkan, lana untuk kami. Lana untuk kami, mimma. Berapa kata mimma? Mimma itu dua kata, yaitu apa? Min ditambah dengan ma. Mimma, dari apa yang tumbitul ardu. Tunbitu berasal dari kata nabati, nabata. Apa Bu nabati? Tanaman. Karena kata kerja berarti apa? Menanam atau menumbuhkan. Kalimat al-ardu sebagai pelakunya. Jadi kalau menerjemahin dari al-ardu dulu, baru tunbit. Gitu ya. Supaya dia mengeluarkan untuk kami dari apa-apa yang bumi tumbuhkan. Bumi tumbuhkan. Apa itu mim bakliha? Min dari, bakliha dua kata, bakli dan ha. Hanya yang dimaksud, hanya ini, ha itu nanti al-ardu. Ya, mim bakliha dari sayurannya, sayur mayurnya. Wakissaiha, ada hanya lagi. Ha yang dimaksud apa? Bumi. Ini ya.
Berarti bumi itu nanti termasuk kalimat yang mu'annas. Mimbakliha dari sayur mayurnya, wa kisaiha dan mentimun. Yang bermana mentimun yang mana? Kisai. Kisai. Tadi bakli apa? Sayuran, sayur mayur. Wa fumiha, fum. Bawang apa? Bawang putih, fum. Wa fumiha dan bawang putihnya. Mim bakliha dari sayur mayurnya, wa kisaiha dan mentimunnya, wa fumiha dan bawang putihnya. Mau bikin acar, Bu. Bikin acar apa bikin gado-gado ini? Jadi mereka udah dikasih manna dan salwa, makanan sepaket ya, makanan paket itu, manna dan salwa. Malah minta apa? Minta sayuran. Tapi sebetulnya ini mah ya nggak pengen-pengen banget tuh masalah makanan ini itu. Tujuannya itu supaya apa? Tujuannya itu melecehkan Nabi Musa. Bisa nggak Nabi Musa menghadirkan ini? Kan batu dipukul pakai tongkat aja keluar air. Sekarang coba minta kepada Tuhan. Kan gitu, nantang kan mereka itu. Coba sayuran bisa nggak? Timun bisa nggak? Gitu. Di gurun pasir minta sayuran dari mana coba? Itu kan sesuatu yang menurut pikiran orang awam nggak bisa, Pak. Namanya sayuran itu ya di tempat yang tinggi, dataran tinggi. Ini di tengah gurun pasir, ibu minta timun. Dari mana? Dari mana tumbuhnya gitu? Menurut orang awam itu nggak nyampe, Pak. Nggak nyampe di akal pikiran itu. Nggak mungkin terjadi. Oh, ini mah sebenarnya nggak pengen-pengen banget. Nah, makanan ini biasanya dulu sebelum mereka mengikuti perjalanan Nabi Musa itu dulu di kota itu lengkap. Di kota, Bu. Makanya kota itu nggak ada tanahnya, tapi lengkap makanannya. Gitu. Wa adasiha, ya, dan adas, kacang adas. Kacang adas apa? Kacang adas, kacang Arab. Bukan, kacang adas itu kacang panjang, Pak. Lanjaran kacang panjang. Wa adasiha dan kacang adasnya. Tadi sudah ada bawang putih, sekarang wa basoliha, basoli itu bawang merah. Wa basoliha dan bawang merahnya. Ayo Pak, beli basoli. bawang merah. Ntar kalau ada tukang sayur lewat, itu ada basoli enggak sama fum. Sementara itu aja dulu. Tuh. Ya. Ini kaitannya tentang bahwa para umatnya Nabi Musa ini yang ngikuti Nabi Musa ini mereka yang ngetes, ya minta yang aneh-aneh lah Bu ya, minta yang aneh-aneh kepada Nabi Musa. Di tengah gurun pasir minta air, coba bayangin, minta air, kali aja nggak ada, mau air dari mana, kan gitu. Udah dikasih air itu kan kemarin kan di ayat sebelumnya. Ya kan, sudah ngelunjak lagi, minta makan. Pokoknya yang dipingin itu makanan mulu, Pak. Makanya kita itu kalau yang diurus cuma makanan mulu ya, pemikirannya kayak Bani Israel ya.
Ya, diulangi lagi ya. Wa id kultum, dan ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiro, kami tidak akan bersabar, ala to'amin, atas jenis makanan, wahidin yang satu. Fad'u, maka mohonkanlah, berdoalah, lana untuk kami, robbaka, kepada Tuhanmu, yukhrij, supaya dia mengeluarkan, lana, untuk kami, mimma, dari apa-apa, tumbitul ardu, yang bumi tumbuhkan. Ini boleh diterjemahkan yang ditumbuhkan bumi, boleh, nggak apa-apa. Mimbakliha, dari apa Bu? Ini Bu harus apal Bu, harus apal. Mimbakliha, dari sayur mayurnya, wa kisaiha, dan mentimunnya, wa fumiha, bawang apa? Bawang putihnya, wa adasiha, dan kacang adasnya, wa basoliha, dan bawang merahnya. Enggak pedas ini. Enggak senang pedas Pak. Bukan orang Lamongan ya. Kola atas tabdiluna. Kola, dia berkata. Kalau ada kalimat kola, berarti yang berkata satu apa dua orang? Satu orang laki-laki, mudzakkar. Berarti kola yang berbicara siapa? Satu orang laki-laki, siapa? Musa. Kola, dia berkata. Atas tabdiluna, berapa kata? A, betul. Nih, saya kasih tahu ini ya. Tastabdiluna itu kata aslinya itu badal, Pak. Badala yang tengah itu. Ini saya kotakin. Badala itu huruf aslinya. Ta, sin, ta, wawun, nun itu tambahan semua. Lebih banyakkan apa? Lebih banyakkan tambahannya daripada huruf aslinya. Nah, sekarang saya urai satu-satu. Berawalan ta menunjukkan kalau anta. Ya, menunjukkan kalau apa? Anta. Berakhiran wawun nun menunjukkan apa? Menunjukkan jamak. Berarti anta jamak, berarti apa? Antum, berarti kalian. Nah, ista, sin sama ta'nya ini bermakna permohonan. Masih ingat nggak kalimat iyyaka nasta'in itu? Kan ada sin sama ta'nya juga kan? Itu bermakna apa? Permohonan. Ini. Nanti saya kasih tahu. Bermakna permohonan. Ketika suatu kata kok ditambahi sin sama ta, maka bermakna mohon. Berarti kalau badala artinya mengganti, berarti artinya apa? Apakah kalian minta ganti? Gitu ya Pak. Apakah, yang bermakna apakah yang mana? A-nya ya. A-nya ini bermakna apakah? Ta wawunon, berarti antum, kalian. Apakah kalian, sin sama tak bermakna mohon. Badala, ganti. Apakah kalian minta ganti? Itu. Yang menunjukkan minta yang mana? Sin sama tak, permohonan. Ilustrasinya kayak gini, Pak. Ada kalimat Ghafaro, apa artinya? Mengampuni, ya, mengampuni. Saya tambahi ista tadi. Alif, sin, ta, ghafaro. Nanti bacaannya menjadi
istaghfaro. Ingat tadi, huruf aslinya itu ini. Ghafaro. Ya, huruf aslinya ini. Ketambahan apa? Ista. Bermakna apa tadi? Mohon. Jadi kalau ghafaro mengampuni, istaghfaro memohon ampun. Makanya kalau kita ngomong baca istighfar. Maksudnya apa? Istighfar itu apa? Mohon ampun, mohon ampunan. Harus ada kalimat mohonnya. Karena ketambahan kalimat ista. Makanya di surat apa tadi? Surat Al-Fatihah ada kalimat nasta'inu. Ta'inu. Nah, huruf aslinya yang mana? Awana ini nih. Aunun. Terus apa ya? Aunun. Itu maknanya apa? Aun. Menolong, pertolongan. Ketambahan apa nih? Ista. Ketambahannya kan pelakunya kami. Sin sama tak bermakna mohon. Maka artinya apa? Kami mohon pertolongan. Ada istilah mu'awanah itu lah. Awana, aunun, i'anah itu sama dengan inayah gitu. Artinya pertolongan. Jadi suatu kata ketambahan apa? Kata kerja ketambahan sin sama tak bermakna apa? Mohon, permohonan. Atas tabdiluna, apakah kalian meminta ganti alladzi yang, alladzi apa bu? Yang huwa iya adna lebih buruk, lebih rendah. Adna itu makna aslinya adalah dia kebalikan dari a'la. Ada kata lebihnya. Yang lebih rendah billadzi dengan yang huwa dia khairun yang lebih baik. Maksudnya apa? Apakah kalian meminta ganti yang lebih buruk atau lebih rendah derajatnya dengan yang lebih baik. Maksudnya dengan yang lebih baik itu yang diganti dengan yang lebih rendah. Maka ihbitu misron. Ihbitu ada wawu dan alif, berarti kalian itu jamak. Wawu alif menunjukkan jamak. Kok sebelumnya itu dhammah, maka bermakna perintah. Ihbitu, turunlah kalian. Misron, ke kota. Misron apa? Ke kota. Ke Mesir, Misron. Fa inna lakum ma sa'altum, maka sesungguhnya betul lakum apa? Bagi kalian ma apa-apa sa'altum berakhiran tum, berarti kalian. Sa'ala berasal dari kalimat soal. Apa soal itu? Bertanya. Ma sa'altum, apa yang kalian tanyakan. Kembalilah atau pergilah kalian ke Misron. Ini kalau tanwinnya dihilangkan bacanya jadi apa bu? Misro. Jomblo. Makanan lagi. Ngomongnya Misro di depan Pak Rahmat lagi. Kode katanya. Iya. Turunlah kalian ke Misron, ke kota Mesir. Makanya
ke kota, fa innalakum ma sa'altum, maka sesungguhnya apa yang kalian minta lakum bagi kalian. Makanya tadi di tengah gurun pasir kok minta makanan yang tadi itu. Akhirnya udah balik aja ke Mesir, balik aja ke kota. Di sana banyak makanan. Apa yang kamu minta ada. Wa dzuribat 'alaihimudz dzillatu wal maskanatu. Wa dzuribat 'alaihim. Wa dzuribat dan ditimpakan. Betul, ada yang mengatakan dipukul. Dzuribat dzoroba artinya memukul. Ditimpakan, ini disesuaikan dengan konteksnya aja ya Pak ya. Jadi enggak waduribat dan telah dipukul alaihim atas mereka. Nanti agak susah untuk dipahami. Ditimpakan apa? Adzillatu. Apa adzillah itu? Kehinaan ya. Adzillatu kehinaan. Wal maskanatu dan apa? Kenistaan, nista. Mim sin kaf sama nun. Nista. Waba'u bi ghadabim minallah. Waba'u dan mereka kembali bi ghadabin dengan ghadab apa? Ghairil maghdubi itu, maghdub. Bukan adab, bukan. Kemurkaan. Kan maghdub kan dimurkai. Kalau ghadabin kemurkaannya. Bi ghadabin dengan kemurkaan minallahi dari Allah. Dzalika apa dzalika? Itulah bi annahum, 3 kata. Bi dengan anna sesungguhnya hum mereka. Bi annahum dengan sesungguhnya mereka kanu mereka adalah yakfuruna bi ayatillah, mereka apa? Mereka kafir bi ayatillahi dengan ayat-ayat Allah, wa yaqtulunan nabiyina. Mereka, kenapa dimaknai mereka? Ada ya, ada wawunon. Mereka membunuh an-nabiyina. Kalimat an-nabiyyin berakhiran ina, maka menunjukkan jamak. Nabiyun, nabi, satu nabi. Kalau nabiyina, beberapa nabi. Ada enggak kosakata lain yang bermakna para nabi selain nabiyyin? Ya. Nabiyina, nabiyuna sama. Ada satu lagi. Jamaknya jamak taksir. Apa Pak? Betul. Anbiya. Al-anbiya'u. Ini satu kata mufrad tunggal, bisa dijamakkan menjadi jamak taksir atau jamak mudzakkar salim. Rasul juga begitu nanti. Rasulun, rusulun, mursalin. Wa yaqtulunal nabiyyina bi ghairil haqq. Wa yaqtuluna dan mereka membunuh an-nabiyyina para nabi bi ghairil haqqi dengan tanpa hak. Hak itu apa? Kebenaran, dengan tanpa kebenaran. Ada membunuh yang dibenarkan, maksudnya gitu ya Pak. Tapi ini membunuh yang tanpa kebenaran, artinya tanpa alasan yang benar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'taduna. Dzalika yang itulah bima dengan apa yang asaw
Aso itu berasal dari kalimat maksiat. Satu kata dengan kalimat apa? Maksiat. Maksiatun. Apa artinya maksiat? Maksiat. Ya durhaka, enggak taat itu. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itulah sebab mereka maksiat, mereka durhaka, wa kanu ya'taduna, dan mereka melampaui batas. Ya'tadun, mereka melampaui batas. Panjang ini ayatnya ya. Pokoknya kalau udah 11, 12, 13, 14 ini udah. Pokoknya siap-siap ayatnya panjang-panjang. Ya. Gak apa-apa, yuk diulangi lagi ya. Dari atas, dari wa'id kultum, bareng-bareng. Wa'id kultum, dan ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiro, kami tidak akan bersabar ala to'amin, atas makanan, wahidin, yang satu, fad'u lana, maka berdoalah atau mintalah untuk kami, Rabbaka, kepada Tuhanmu, yukhrij, supaya dia mengeluarkan lana, untuk kami, mimma, dari apa-apa, tumbitul ardu, yang ditumbuhkan bumi, mimbakliha, dari sayur-mayurnya, wakisaiha, dan mentimunnya, wafumiha, dan bawang putihnya, wa adasiha, dan kacang adasnya, wa basoliha, dan bawang merahnya. Qala, dia berkata, atas tabdiluna, apakah kalian menginginkan ganti atau ingin mengganti, alladzi huwa, yang huwa, ia, adna, lebih rendah, billadzi, dengan yang huwa, ia, khairun, lebih baik. Ihbitu, apa tadi? Ihbitu itu sama dengan anzil, turun. Ihbitu, turunlah kalian, misron, ke Mesir. Ihbitu ada yang mengartikan pergilah gitu ya, pulanglah, pergilah, enggak apa-apa. Tapi kemarin ihbitu kita artikan apa? Turun. Nabi Adam itu ihbitu disuruh turun. Misron, ke kota, fa inna lakum, maka sesungguhnya bagi kalian, masa'altum, apa-apa yang kalian minta. Wadhuribat, dan telah ditimpakan, alaihim, atas mereka, adzillatu, apa? Adzillatu tadi apa? Kehinaan, wal maskanatu, dan kenistaan, waba'u, dan mereka kembali, bighadabin, dengan kemurkaan, minallahi, dari Allah. Dzalika, yang itulah, bi annahum, dengan sesungguhnya mereka, kanu, mereka adalah, yakfuruna, mereka kafir, bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna, dan mereka membunuh an-nabiyina, para nabi, bi ghairil haqqi, dengan tanpa kebenaran. Dzalika, itulah, bima asau, dengan apa-apa, asau, yang mereka telah apa? Telah maksiat, telah durhaka, wa kanu, dan mereka, ya'tadun, apa? Mereka melampaui batas. Dilanjut. Inna, apa inna?
sesungguhnya, inna sesungguhnya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Alladzina menunjukkan jamak, amanu juga jamak, udah pas. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang yang hadu telah Yahudi. Golongan pertama orang yang beriman, orang Yahudi, wan Nasoro, dan orang-orang Nasoro. Siapa Bu Nasoro itu? Orang-orang Nasrani. Wassobiina, wassobiin dan as-sobiin, kaum sobiin. Apa kaum sobiin itu? Apa Bu? Sobiin. Ini kaum-kaum terdahulu ya, ada orang-orang. Jadi gini, gampangannya gini. Kalau orang Yahudi itu, dia muaranya ke siapa? Nabi Musa. Jadi maksudnya nih, orang yang mengaku sebagai orang Yahudi itu, padahal Yahudi itu kan orang yang mengikuti Yahuda. Yahuda itu siapa? Yahuda itu anaknya Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu punya Al-Asbat, nama-nama keturunan Al-Asbat. Yang di situ ada Nabi Yusuf. Di antaranya itu ada namanya Yahuda. Nah, Yahuda saking senengnya dengan bapaknya, yaitu Nabi Yakub, maka terus kemudian dia itu, kalau sekarang yang bikin organisasi, mengikrarkan diri bahwa dia ini penerus Yakub. Nah, Yakub saat itu dinamai Israel. Maka terus orang-orang yang mengikuti Yahuda disebut Yahudi. Orang-orang mengikuti Yahuda disebut Yahudi. Makanya terus kemudian orang Yahudi ini mengaku-ngaku keturunan mengaku-ngaku umatnya Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Yahudi. Nah, terus kalimat alladzina hadu ini lebih condong kepada kitab yang dibawa oleh Nabi Musa. Terus kemudian ada istilah An-Nasoro. Nasoro itu siapa? Orang-orang yang identik mengikuti ajaran siapa? Ajaran Nabi Isa. Kenapa disebut Nasoro atau Nasrani? Karena saat Al-Khawariyun itu pernah bertanya kepada Nabi Isa, ya Nabi Isa, man ansori ilallah. Siapa yang dapat menolongku untuk menegakkan agama Allah? Nah, menjadi man ansori ilallah. Ansor, ya artinya menolong. Ya, maka orang-orang yang mengikuti jejak itu disebut Nasrani. Yahuda menjadi Yahudi, Nasara menjadi Nasrani. Gitu. Nah, as-sobiin beda lagi. Ada yang mengartikan as-sobiin itu adalah orang-orang yang lebih percaya kepada peredaran bulan bintang gitu. Yang nyembah bintang itu. Tetapi ini masih diperdebatkan. Karena sebenarnya mereka ini alladzina hadu wan nasara wasobiin ini kan hanya kisah atau cerita umat-umat terdahulu. Nah, diidentikan as-sobiin itu adalah orang-orang yang percaya dengan pas kejadian Nabi Ibrahim itu sedang diuji oleh Allah bagaimana cara mencari Tuhan. Bagaimana cara mencari Tuhan. Saat itu Nabi Ibrahim, terus kemudian beliau itu ketemu bintang, menganggap itu sebagai Tuhan. Akhirnya bintang itu lama-kelamaan hilang. Terus ketemu bulan, sama. Ketemu matahari, sama. Akhirnya terus kemudian diyakinkan bahwa bintang, bulan, matahari itu adalah bukan Tuhan.
Karena Tuhan tidak mungkin sirna. Itu. Nah, ada orang yang menganggap seperti ini adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim. Itu kan salah. Padahal Nabi Ibrahim ingin mengajarkan kepada umatnya, kepada kita semua ini, dalam rangka untuk mencari Tuhan, itu adalah butuh proses, Pak. Butuh apa? Proses. Makanya ada istilah fafirru ilallah. Fafirru, maka berlarilah kamu ilallahi, menuju Allah. Ada wasari'u ila magfiratin, wasari'u. Jadi kita itu dalam menjalankan ajaran ibadah atau mau mendekatkan diri kepada Allah harus ada usaha, baik itu bergegas maupun berlari. Saya tadi ke sini juga ngebut, Pak. Ngebut. Karena saya anggap ini adalah ridhonya Allah di sini. Saya kebut, saya ke sini. Apa tadi dari rumah, waduh, udah jam sekian nih, buru-buru. Makanya kadang-kadang orang itu kalau pas lagi masuk waktu sholat ini, Pak, ya kadang-kadang ada larinya dikit-dikit lah untuk berburu-buru, walaupun sandiwara, buru-buru lah. Artinya agak ada jangan terus kemudian kita itu nggak pernah ini. Kan tadi ada baru dua ya, fafirru ilallah, wasari'u ila maghfirah. Yang ketiga apa? Fastabiqul khairat. Ini tiga ini harus kita jalani, Pak, dalam hal menjalankan ibadah. Orang ibadah itu harus berlomba. Namanya lomba pasti pengen apa? Pengen menang, pengen cepat-cepat, pengen cepat-cepat selesai, bukan? Pengen menang di antara yang lain. Nah ini ada alladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin. Ini empat golongan ini. Ini ayat ini yang dipakai oleh orang-orang jil bahwa semua agama itu dibilang sama. Nah ini bahaya ini. Man amana billahi, man, orang yang atau barang siapa amana yang beriman. Kalimat amana dengan amanu sama. Billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Wa amila solihan, wa amila, dan beramal solihan yang soleh. Apa soleh? Yang baik. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan barang siapa yang berbuat baik, falahum, maka bagi mereka. Nah, hum ini siapa yang dimaksud hum? Siapa, Pak? Man amana billah. Maka bagi mereka ajruhum. Dua kata, ajru dan hum. Ajru apa artinya? Pahala, balasan. Pahala mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, dan tidaklah ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidaklah mereka bersedih. Ini sudah pernah ayat ini ya. Kalimat-kalimatnya sudah pernah. Ini ada yang mengartikan orang mukmin, orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, selama mereka percaya kepada Allah dan hari akhir dan mau berbuat baik, maka falahum ajruhum inda rabbihim. Ini jangan diartikan bahwasannya alladzina hadu, orang Yahudi yang sekarang, wan nasara, orang Nasrani yang sekarang, ya jangan gitu. Maksudnya ini kan cerita lama mengakui bahwa umat-umat terdahulu itu ya ada yang beriman gitu, Pak. Makanya saya kurang begitu setuju ketika zaman jahiliyah ya. Zaman jahiliyah itu dibilang semua orang kafir. Ya, Pak ya. Namanya jahiliyah itu ya yang jahil, maksudnya yang bodoh. Yang iman ya ada, itu maksudnya gitu, Pak. Misalnya di Mekah
disebut sebagai zaman jahiliyah sebelum kelahiran Rasul. Maka orang-orang yang hidup ketika itu jangan dihukumi kafir, itu maksudnya. Ya, belum adanya Rasul belum tentu kafir, karena memang apa? Alladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasobiin. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin, selama dia beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir, maka keimanannya itu tetap diterima. Buktinya apa? Falahum ajruhum. Buktinya mereka mendapatkan pahala. Nah, sementara kalau ini dikaitkan dengan ayat yang sekarang, orang sekarang, Nasrani sekarang, bagaimana Pak? Cocok nggak? Nggak cocok, karena keimanannya sudah beda. Orang Nasrani sekarang bukan man amana billah. Ya, jadi ya itu tadi, orang mengaku sebagai orang Nasrani, kan kita kadang-kadang kalau ngomong, mohon maaf misalnya orang Kristen, orang Nasrani, kita ngomong begitu kan. Tapi ternyata definisi Nasrani sekarang dengan dulu beda. Gitu. Ya, diulangi lagi. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang amanu, yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wasabiina, orang-orang sobiin. Man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, wa amila solihan, dan beramal soleh, falahum, maka bagi mereka, ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, dan tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Itu ya. Nah, ini ayat ini nggak usah dibahas panjang-panjang ya Pak. Ya. Kenapa di sini ada kata-kata bersedih ini? Kuncinya nanti ada di sini Pak. Kuncinya ada di kalimat ajrun. Orang yang mendapatkan pahala secara otomatis dia orang yang diridhoi oleh Allah. Orang yang dapat pahala secara otomatis dia pasti orang yang beriman. Pasti dia beramal soleh. Maka orang yang beriman dan beramal soleh mendapatkan pahala dari Allah. Ujung-ujungnya apa orang yang mendapatkan pahala dari Allah? Kalimat la khaufun alaihim walahum yahzanun itu sering dipakai nanti di ayat yang lain. Misalnya ada kalimat innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu. Orang yang beristiqomah saja mengakui Allah dan beristiqomah, Pak, itu balasannya adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak takut dengan apa yang nanti terjadi dan dia tidak akan menyesal, tidak akan bersedih dengan apa-apa yang sudah terjadi. Nah, nikmat itu hanya bisa didapat oleh para penghuni surga. Para penghuni surga itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Coba bayangkan Pak, di surga nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir. Berarti apa? Puncaknya apa Pak? Puncaknya orang tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa khawatir. Dia juga nggak takut, nggak akan khawatir. Pokoknya yang ada apa berarti? Orang yang nggak takut, nggak khawatir apa? Ketenangan. Tenang Pak. Yang didapat adalah ketenangan. Makanya terus kemudian ada suatu ayat yang punya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa itu artinya? Ya ayyatuha, wahai an-nafsu, jiwa al-mutmainnah yang tenang. Orang yang tenang itulah khaufun alaihim walahum yahzanun. Makanya kalau Bapak Ibu pengen merasakan nikmatnya surga di dunia, coba di dunia ini carilah sesuatu yang menenangkan hati. Nikmat Pak, saya yakin itu.
duit banyak, istri punya, ya Pak ya, terus harta ada, makanan nggak pusing-pusing, ya kan? Apa-apa dilayani, tenang nggak itu? Terus pokoknya enak itu, just pokoknya, tenang pokoknya udah, gitu. Makanya orang nggak punya duit nggak tenang. Apa itu? Ya, orang yang beriman kepada Allah, yang sebenar-benarnya iman, harusnya mempunyai sifat ini. Sudah nggak peduli pertamak naik apa enggak, udah nggak peduli. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nggak takut Pak. Cabai mahal, nggak takut ya. Sekali-kali nggak makan sambal kan nggak apa-apa. Itu. Makanya orang itu kadang-kadang Makan cabai rawit aja. iya. Nanti bulan Idul Adha nggak kebagian daging, nggak apa-apa. Makanya nggak usah takut gitu loh Pak. Gitu. Makanya kadang-kadang identik orang-orang yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ini siapa? Orang yang imannya kuat, tenang, damai, itu. Artinya kadang-kadang ini dibutuhkan suatu apa ya? Suatu kondisi tasawuf yang tinggi untuk menenangkan hati. Jadi tazkiyatun nafsinya harus ada. Bagaimana membersihkan jiwa ini dari sifat-sifat kotor. Ya. Makanya hidup ini kalau memang pengen hidup yang mudah ya yang penting kita tidak maksiat. Ekspektasinya nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Belajar kayak gini juga begitu. Saya harus bisa semuanya. Kaget saya ketika orang minta seperti itu. Udah belajarnya seminggu sekali, tekonnya ora jelas, buka buku ya di sini doang, iya kan? Buka buku ya di sini doang, buku habisin dibuka, nanti sudah ditutup, dibawa pulang, ditaruh, dibuka lagi kapan? Minggu lagi, minggu depan lagi, gitu. Kok pengen bisa? Pengen bisa cepat lagi. Saya bisa cepat bisa, ya, bisa cepat bisa. Gitu. Tapi nanti lupanya ya cepat. Gitu. Makanya saya dalam satu ayat Bapak Ibu bisa menerjemahkan 80% aja. Udah cakep Pak, udah cakep udah mantep itu. Misalnya ayat ini, Bapak bisa nerjemahin, yang nggak bisa yang mana coba? Ayat 63, saya pengen tahu. Kalimat mana yang nggak bisa nanti saya terjemahin, selebihnya diterjemahin sendiri. Ayo Dek, ayat ini coba. Mana kalimat yang nggak bisa? Jangan ngomong semuanya. Saya yakin nggak semuanya. Wah pasti bisa. It pasti bisa. Gitu. Nah pasti bisa. Kum bisa. Ya Bu ya. Ini kalau kita mau jujur, ayat ini saja kita bisa nerjemahin 80% aja. Paling yang nggak bisa paling 3 atau 4 kata. Udah nggak bisa semua Pak. Iya. Itu kan butuh latihan, Pak. Artinya butuh terulang-ulang gitu. Tapi dengan satu ayat langsung seperti ini, kita paling nggak akan kita tahu arahnya ayat ini kemana. Misalnya ya, yang kita nggak bisa wa'id akhotna kan sudah sering. Ketika kami apa? Mengambil misako, apa misak? Perjanjian kalian, wa artinya wa, dan rofa'a artinya tinggi, rofa'a artinya tinggi. Kalau ditambahin na berarti kami tinggikan, kami angkat, kami tinggikan. Fauqa, ya, fauqa itu kebalikan dari kalimat apa tadi? Kalau fauqa kan di atas, kalau di bawah apa?
tahta, ini namanya lawan kata. Fauqakumut tur, ya, di atas kalian at-turo, turisaina, tur, bukit. Khudu sama dengan akhadna sama. Bedanya cuman apa? Cuma kata perintah dan enggak gitu aja. Ma apalagi? Ma apa artinya, Bu? Apa-apa. Ata apa artinya? Datang. Na kami. Berarti bahwa kami datangkan. Kum kepada kalian, betul. Kum kepada kalian. Bi dengan kuatin. Ya, kuat gitu aja. Bi kuatin dengan kuat. Wa dan udkur mengingat. Zikir juga zikir. Kalau berakhiran apa nih? Wawu alif, sebelumnya harokatnya dhammah, maka bentuk perintah. Berarti apa? Udkuru, ingatlah. Ma fihi ma, apa-apa fihi di dalamnya, la'allakum tattaqun, agar kalian apa? Bertakwa. Bisa, Pak. Coba diulangi lagi. Ketika kami mengambil perjanjian kalian, bareng-bareng aja biar kita saling tolong menolong. Kalau sendiri-sendiri ya berat. Ayo, bareng-bareng aja biar saling tolong menolong. Ketika kami mengambil perjanjian kalian dan kami apa tadi? Rofa'na. Kami angkat fauqakum di atas kalian at-turo gunung Tur. Boleh dibalik. Kami angkat gunung Tur di atas kalian. Khudu, ambillah apa-apa yang kami datangkan kepada kalian dengan kuat, betul. Dan ingatlah apa-apa yang ada di dalamnya agar kalian bertakwa. Jadi ya. Jadi saking ngeyelnya mereka, saking ngeyelnya orang-orang Bani Israel, diancam. Gunung Tur itu kan gunung apa, Pak? Bukan gunung Sur ya, bukan ya. Turisina itu tempat apa? Tempat di mana Nabi Musa itu mendapat apa? Mendapat wahyu. Kan watini wazaitun watu risina. Makanya kalau kita baca surat At-Tin itu kan itu mengingatkan kita pada hal-hal yang dimuliakan, diagungkan oleh Bani Israel. Watin wazaitun waturisina. Jadi kalau watin wazaitun itu orang Nasrani, waturisina ini orang Yahudi. Watini wazaitun waturisina, terus wahadal baladil amin. Kalau hadal baladil amin, negeri Mekah gitu. Jadi yang disebut dalam surat At-Tin ini adalah sesuatu yang dimuliakan oleh orang Yahudi, Nasrani, terus kemudian orang Islam. Jadi kalimat at-turo diangkat, ditinggikan untuk mengancam siapa? Mengancam mereka-mereka yang tetap apa? Tetap membangkang kepada Nabi. Ini zamannya pada zaman Nabi Musa. Makanya kan umat terbanyak nabinya itu adalah Bani Israel. Yang terbanyak kitabnya yaitu Bani Israel. Tapi jumlah umatnya, orang yang mengikuti Nabi dan kitab itu paling sedikit. Gitu. Ngeyel lagi kan, udah sedikit ngeyel. Gitu. Wa rafa'na fawqakumut tur. Diangkat.
wallahu a'lam apa diangkat beneran. Kalau kita yakinkan bahwa Allah sangat mudah untuk hanya sekedar mengangkat gunung, ya sangat mudah bagi Allah. Summa kemudian, kita habiskan ya. Summa kemudian tawallaitum. Astagfirullah. Tawallaitum berakhiran tum berarti kalian. Tawallaitum kalian berpaling. Mimba didzalika. Apa? Dari betul. Berarti apa? Sesudah dalika itu. Betul. Falaula fadlullahi. Fadlu artinya karunia. Maka jikalau, betul, lau, jikalau, la fadlullahi tidak ada karunia Allah, alaikum atas kalian, wa rahmatuhu dan rahmatnya, la kuntum minal khosirin. Bukan bagi, tapi sungguh. Jadi la itu kalau ketemu kalimat selain domir, maka la dimaknai sungguh. La kuntum sungguh kalian minal khosirin, termasuk orang-orang yang khosir apa? Orang-orang yang rugi. Kemudian kalian berpaling. Berpaling maksudnya apa, Pak? Berpaling itu apa? Ingkar, enggak percaya. Kemudian kalian berpaling mimba didzalika dari sesudah itu. Sesudah itu apa? Sesudah kejadian apa? Kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya berarti itu adalah diangkat, Gunung Tur diangkat. Jadi Gunung Tur diangkat seharusnya orang kalau melihat kejadian itu langsung beriman, gitu maksudnya ya. Kalau orang melihat kejadian itu langsung beriman. Makanya kan orang-orang Bani Israel itu kan aneh. Orang-orang umatnya Nabi Musa misalnya ya, dalam cerita-cerita ini ya, yang percaya ya banyak. Melihat Nabi Musa memukul tongkat ke batu keluar air. Seharusnya kalau orang yang beriman, Nabi Musa punya mukjizat nih, kan gitu ya Pak. Kalau kita ini kan menganggap air yang keluar itu adalah mukjizat. Di tengah gurun pasir kok keluar air. Itu kan sesuatu yang mustahil, tapi terjadi. Tapi bagi orang Yahudi nganggapnya bukan itu. Yang dianggap apa Pak? Yang dianggap adalah tongkatnya yang hebat. Gitu Pak. Tongkatnya yang hebat. Bukan yang mukul Pak. Bukan yang mukul. Mereka melihat gunung diangkat. Seharusnya kalau orang yang beriman harusnya takut. Takut kalau ke ketindihan atau apa misalnya benar-benar diangkat. Tapi mereka melihat hal-hal yang seperti itu ya menganggap itu sihir dan lain-lain. Karena saat itu tipis Pak bedanya antara mukjizat dengan sihir. Coba bedanya apa Pak antara mukjizat dengan sihir? Orang kalau nggak beriman, kalau ngelihat Nabi Musa mukul tongkatnya kemudian lautan itu terbelah, itu anggapannya seperti apa? Sihir kan Pak? Kita ngomong itu mukjizat karena kita udah beriman. Coba orang kalau nggak percaya, pasti ngomong apa? Sihir. Makanya bedanya tipis Pak. Makanya kan sihir ya sesuatu yang luar biasa, mukjizat juga sesuatu yang luar biasa. Bedanya kalau sihir kalau sihir bisa dipelajari, kalau mukjizat sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Jadi sampai sekarang tidak mungkin ada lagi orang yang memukulkan tongkat kemudian laut itu terbelah karena itu mukjizat. Gitu Bu. Jadi kalau kita menganggap itu sebagai sihir, seharusnya orang bisa mempelajari sihir. Memang boleh Pak, nah, itu hukum, beda lagi nanti, pembahasannya beda. Ya, bisa dipelajari sihir itu.
Misalnya kalau sihir sekarang kan kaitannya tentang apa, Bu, biasanya? Santet. Terus mengganggu orang, piningit. Gitu. Sihir. Ya. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti. Walaqad, dan sungguh benar-benar. Yang bermana sungguh mana? La. Jadi ada la kuntum, ada laqad. Yang bermakna sungguh, la. Qad sungguh. Tapi nanti ini ada la lagi, Pak. Lahum. Tapi maknanya bukan sungguh, tapi apa? Bagi. Kenapa? Karena setelahnya adalah kata ganti, domir. Kalau selain domir bermakna sungguh. Dan sungguh benar-benar alimtum kalian mengetahui. Alladzina i'tadau, orang-orang yang melampaui batas. Minkum di antara kalian. Fis sabti, pada hari Sabtu apa Sabat? Apa, Bu? Ibu milih apa? Sabtu. Fis sabti, pada hari Sabat, hari terakhir. Ya, hari Sabat, weekend, Sabat. Kalau Jum'ah apa artinya Jum'ah? Jumat apa? Hari berkumpul, berjamaah, berkumpul. Kalau Khamis apa? Kemis. 5. Rebu, Arba'ah, 4. Selasa, Salasa, 3. Senin, Isnain, 2. Minggu, Ahad, jangan Minggu, Ahad. Hari ini hari apa? Ahad, hari pertama. Tapi sudah diganti sama mereka menjadi Ahad, ini menjadi hari weekend, hari terakhir. Nah, itu padahal hari Ahad ini hari pertama, hari Sabat, hari terakhir. Makanya tidak diambil dengan bilangan. Jumat ya tidak diambil dengan bilangan, Sabat tidak diambil dengan bilangan. Makanya hari ke-7, 7 itu bahasa Arabnya apa? Sab'ah, ada sama sabatnya, sab'ah. Ya, orang Yahudi dulu ketika hari Sabat itu diharuskan mereka itu meninggalkan segala aktivitasnya. Yang kerja tinggalin dulu kerjaannya. Hamil itu kayaknya itu. Perutnya hamil. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti. Sungguh kalian mengetahui orang-orang yang melampaui batas di antara kalian fis sabti, pada hari Sabat. Ini ada kejadian pada hari Sabat ketika Nabi Musa memerintahkan untuk beribadah khusus di hari Sabat. Ya. Fakulna lahum, maka kami berfirman lahum kepada mereka, kunu berasal dari kalimat kun. Apa? Jadilah kirodatan khosiin. Kirodatan apa? Kirdun, monyet. Ya, khosiina yang hina. Kalimat khosiin jangan salah baca, jangan khosiin. Kalau khosiin khusyuk, khosiin yang hina. Jadilah kalian kirodatan khosiin. Jadilah kalian kera yang hina.
Jadi pada hari Sabat mereka dianjurkan untuk meninggalkan aktivitasnya, fokuslah apa? Fokus beribadah. Begitu di hari Jumat, orang Islam boleh berniaga, tetapi ketika waktunya masuk sholat Jumat tinggalkan. Ya, faida qudiyatis sholatu fangtasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran. Nanti lanjutannya adalah tinggalkan. Boleh bekerja tapi tinggalkan. Tapi kalau di hari Sabat full nggak boleh kemana-mana. Fokus untuk ibadah. Nah, ini ceritanya ada orang yang tidak menghiraukan ini. Ngapain misalnya gitu ya. Lantas mereka diibaratkan kirodatan khosiin, menjadi kera yang hina. Nah, kira-kira Pak, ini kera yang sekarang itu hina enggak? Kera yang sekarang nih Bu, yang kalau kita ke Bonbin, kalau ke hina enggak? Enggak lah. Binatang kok hina dari mana? Akal aja enggak punya. Permasalahannya, simbol perumpamaan manusia yang hina ini kok diibaratkan dengan kera. Nah, sekarang kera itu apa? Nggak punya akal pasti. Dari mana kita tahu kalau kera itu rakus? Kan gitu. Kenapa? Kenapa Bu? Ya. Satu-satunya hewan yang makan pakai tangan itu kera. Satu-satunya hewan yang makan pakai tangan. Kera. Ada nggak binatang lain yang makan pakai tangan? Apa? Itu. Jadi begitu dia makan, ketika lagi makan pakai tangannya itu, ketika ada orang lempar kacang lagi, ditangkap pakai kaki. Ya kan? Yang kaki yang mana? Yang kanan dulu, dilempar lagi, tangkap lagi pakai kaki yang kiri. Gitu. Nah, itu maksudnya ini identik dengan sifat kerakusan. Padahal umumnya kalau binatang itu makan ya secukupnya. Udah kenyang, udah selesai. Umumnya kalau binatang itu. Dan yang dimakan hanya makanannya. Kambing tidak mungkin makan daging. Nah, ini sekarang coba direnungkan manusia, Pak. Manusia itu daging ya doyan. Makanan kambing. Makanan kambing itu doyan. Gitu. Bukan makanan jadi makan. Mikir rodatan khosiin. Jadi ini ya ibaratnya ya tadi orang yang melampaui batas pada zaman Nabi Musa ini ya, orang Bani Israel disuruh beribadah pada hari Sabat saja tidak mau, maka mereka diibaratkan kirodatan khosiin. Lantas dalam penafsirannya ada memang orang yang berubah wujud, yang tadinya manusia berubah menjadi apa? Menjadi kera. Itu kalau dalam penafsirannya, kera yang dimaksud adalah mereka adalah kera-kera yang tidak mungkin hidup lama. Maka ketika ada orang kok terus kemudian dia berubah wujud jadi kera, maka selama itu dia tidak akan makan sehingga dalam 3 hari, 4 hari dia mati. Dulu sampai seperti itu Pak. Untuk yang dimaksud itu apa? Kirodatan khosiin. Kok tahu-tahu ada orang melampaui batas pada hari Sabat, kemudian dijadikan apa? Kera.
Itu makanya identik tadi kalau dibilang kera itu adalah rakus, ya ini begitu. Di saat orang diharuskan untuk beribadah, dia tetap tidak mau beribadah, terus kemudian malah justru apa? Berbuat sesuatu hanya untuk ngurusi perutnya. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha. Faja'alnaha, maka kami menjadikannya nakalan, apa nakalan? Ujian. Lima baina yadayha, terhadap apa-apa baina yadayha, di antara kedua tangannya. Maksudnya apa? Ujian di saat itu, wa ma khalfaha, dan apa-apa khalfaha yang di belakangnya. Maksudnya umat setelahnya. Wa mau'idhatan lil muttaqin, dan sebagai mau'idhah. Apa mau'idhah? Mau'idhah, nasihat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kejadian itu ya sebagai bahan renungan, bahan ujian untuk kita, untuk kejadian saat itu, wa ma khalfaha, dan umat-umat setelahnya. Dan mudah-mudahan menjadi apa? Menjadi pengingat bagi kita. Wa mau'idhatan lil muttaqin. Kalau kita bertakwa kepada Allah, pasti itu menjadi apa? Menjadi nasihat. Bahwasannya apa tadi? Dalam hal urusan ini tidak boleh melampaui batas. Melampaui batas itu melanggar. Ya, maka sebisa mungkin seseorang itu harus berada di jalurnya, di relnya, di sirotol mustaqimnya. Itu. Sampai ayat 66. Cukup ya Pak ya? Wallahu a'lam bishawab wa ilinal ma'ab. Astagfirullahaladzim. Ya, mangga. Jadi inilah yang kemudian jadi sedikit perdebatan, karena orang sebelah itu mengatakan orang tua Nabi itu kafir. Makanya tadi saya ngomong, zaman jahiliyah itu tidak semua orang kafir. Gitu. Ya orang-orang yang nyembah berhala saat itu ya memang disebut kafir. Tetapi orang-orang yang tidak nyembah berhala, kayak Abdul Muttalib, Abu Thalib, walaupun pada saat itu belum masuk Islam, tetapi dia dia masih menyembah Allah, itu maksudnya gitu. Termasuk orang tuanya Nabi. Ya, termasuk orang tuanya Nabi. Nah, dari mana taunya? Zaman itu disebut zaman fatrah. Zaman fatrah itu zaman kekosongan. Kekosongan yang dimana saat itu tidak ada Nabi. Makanya kalau kembali ke kalimat fatrah, fitrah, itu maka justru malah semua orang itu kosong. Kosong itu malah nggak ada kebaikan, nggak ada keburukan. Tetapi ketika mereka menyekutukan Allah, maka mereka disebut orang kafir. Makanya disebut jahiliyah. Disebut orang kafir, wong nyatanya memang tidak ada nabi. Kan gitu ya Pak? Disebut orang beriman, yang nyatanya tidak ada yang ngajarin tentang keimanan. Bapak bisa bayangkan, dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad itu bedanya berapa tahun? Kalau susah mikirnya, antara Hijriyah dengan Masehi berapa tahun Bu bedanya? 2023 dengan 1444. 580 tahun nggak ada Nabi, nggak ada Rasul. Kalau dipotong dari Nabi Muhammad kecil sampai hijrah sekitar 40 tahun. Sekitar 520-an. 540 tahun. 540 tahun tidak ada Nabi, nggak ada Rasul. Ya Bu ya, nggak ada Nabi, nggak ada Rasul. Lantas siapa yang bisa menjaga keotentikan ajaran Nabi Isa? Bisa jamin nggak Pak? Sementara dari mulai zaman Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, banyak sekali para rohib itu
Mereka apa? Mereka mengubah-ubah ayat-ayat, mengubah Injil dirubah-rubah. Makanya, yaitu tadi, termasuk apakah orang tua Nabi itu adalah orang yang beriman atau orang kafir sebagaimana disebutkan oleh orang, itu kan kejadiannya ketika ada seseorang nanya, nangis-nangis, ya Rasul, orang tua saya belum sempat beriman, tapi sudah meninggal. Belum sempat beriman kepada engkau ya Rasul, tapi sudah meninggal. Apakah orang tua saya itu nanti masuk neraka? Dijawab oleh Rasul, iya. Wong belum beriman. Nah, untuk supaya anak itu kemudian tetap nggak putus asa, dihiburlah oleh Rasulullah. Lantas anak itu kemudian nanya, ya Rasul, bagaimana dengan bapakmu? Ya, Rasulullah ngangguk, ya, finnar katanya. Rasulullah mengatakan finnar itu, beliau itu mengungkapkan sesuatu supaya anak ini merasa apa? Merasa terwakili gitu loh, Bu. Ya. Supaya nggak dijudge. Ya sama kayak kita misalnya, Pak. Kalau kita misalnya jenguk orang sakit. Jenguk orang sakit itu kalau kita ngomong ke orang sakit, Bapak itu basa-basi atau ngomong jujur? Ibu nih jenguk orang sakit, teman di rumah sakit, misalnya kena gula misalnya di rumah sakit. Kalau lagi ngomong sama yang sakit, itu ibu basa-basi atau ngomong jujur apa adanya? Pasti kita ngomongnya basa-basi, nggak mungkin kita ngomong jujur kok di situ. Aduh Bu, kemarin tetangga saya juga sama, penyakitnya persis. Di rumah sakit nggak lama, cuma 3 hari, habis itu meninggal. Walaupun itu beritanya benar, Pak. Malah kejang-kejang, Bu. Ya Allah. Saya udah 2 hari di rumah sakit. Artinya apa? Mengungkapkan sesuatu itu. Misalnya ketika saat itu Rasul mengatakan orang tuanya di neraka, ya, misalnya seperti itu, tetapi itu kalau menurut ulama ahli sunnah wal jamaah menganggapnya itu adalah kalimat untuk menghibur siapa? Untuk menghibur orang yang bertanya tadi. Makanya bahasa-bahasa seperti itu kemudian kita kemudian bertanya, gunanya apa kita ngurusin orang tuanya Nabi? Gunanya untuk apa? Kalau kita sudah tahu kalau misalnya orang tuanya Nabi di neraka, manfaatnya untuk kita apa? Makanya ketika kita tidak bisa menjawab, maka cukuplah kita hanya tahu bahwa orang tuanya Rasul meninggal sebelum Rasulullah lahir. Itu pun kejadian seperti itu sudah terencana, sudah direncanakan oleh Allah SWT untuk memastikan bahwa Rasul itu tidak dididik oleh orang tuanya, tapi dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesiapan itu sudah lama sebetulnya. Jadi gitu ya. Jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah tetap meyakini bahwasannya orang tua Rasulullah tetap dalam kondisi iman walaupun dalam keadaan jahiliyah. Maka tadi saya bilang zaman jahiliyah tidak semata-mata semuanya kafir, enggak. Ada yang beriman juga ada. Seorang rahib yang menanti-nanti datangnya Rasulullah juga ada. Ada orang Nasrani yang menanti-nanti datangnya Rasul juga ada. Berarti kan beriman itu. Menanti-nanti kelahiran Rasul juga ada. Nah, makanya kita harus meyakini zaman apapun pasti ada orang yang beriman, ada orang yang kafir. Karena memang orang yang beriman diperintahkan untuk berdakwah kepada orang kafir diciptakan oleh Allah untuk menguji orang-orang yang sudah beriman. Itu memang sudah nasnya dunia ya begitu. Kalau semua orang muslim, semua orang baik, kiamat Pak. Atau mungkin dibalik, semua orang jahat, semua orang kafir, kiamat. Karena di situ sudah tidak ada dakwah lagi. Selesai kan Pak?
Atau mungkin semua orang kaya semua. Kaya semua. Gimana Pak Haji? Ada yang nyewa kontrakan nggak kalau kaya semua? Nggak ada. Selesai sudah, dunia ini selesai. Nggak ada yang kerja. Gitu. Makanya kiamat tidak akan datang, tidak akan ada kalau semua orang itu masih ada yang beriman. Tidak akan. Selama masih ada orang yang ngaji, orang yang sholat, orang yang adzan, nggak akan kiamat. Yakin. Kalau misalnya tahu-tahu datang kiamat, ya berarti pasti apa? Yang sholat nggak ikhlas, yang adzan udah nggak ikhlas, yang ngaji udah nggak ikhlas lagi. Kan gitu kan Pak? Maka seburuk-buruknya zaman, itu zaman hari kiamat. Ya kan? Seburuk-buruknya umat, orang, itu orang yang melihat langsung hari kiamat. Makanya orang yang sudah mati kan, dia nanti begitu dibangunkan kiamat sudah terjadi. Yang pertama kali ngelihat itu loh. Berarti kan dalam kondisi apa? Seburuk-buruk umat. Sebaik-baik umat itu umatku, kata Rasul. Korni, zamanku. Seburuk-buruk umat yaitu zaman akhir. Jadi kalau sudah sampai hari kiamat. Sudah cukup ya? Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.